Oh dolarnya anjlok hari ini gitu loh. Hmm. Di angka 17.000. Ya Pak Purbaya ngomong kalau itu bisa semalam saya bereskan. Kemarin dia kan beberapa kali ngomong ini karena gua nih karena naik gitu loh. Ya, Di ya, saat ya. diturun mana tanggung jawabnya? Kan defisit itu nggak boleh dari 3%. Iya, iya, iya. Sekarang defisit kita 2,92%. Bentar lagi nyampe 3%, 3%. kalau 3% jebol ekonomi kita. Ribut pasar, Hmm. ribut dolar. Bagi yang sudah terlanjur minjam di ilegal, jangan dikembalikan. Kalau dia maksa, nelpon maksa, ngancam segala macam, lapor ke polisi. Kemudian ini Bang, kalau capital outflow Gubernur BI kemarin itu mengkonfirmasi outflow kita itu sebesar 1,6 miliar Dolar. hanya di awal 2026 karena ketidakpastian global. Ini kan dipengaruhi sama uncertainty di global ya Bang ya. Nah, tapi ketika pekan ketiga Januari dicatat jual neto kita itu 5,96 triliun gitu. Nah, sementara yield obligasi kita itu naik. Yield surat berharga negara itu 10 tahun melonjak ke level 6,44%. Nah, itu terjadi pada 6 Februari yang baru kemarin nih, minggu lalu. Nah, naik tajam 0,36 poin dalam sebulan terakhir akibat aksi jual investor. Gitu. Sementara indeks saham gabungan itu tertekan anjlok 2,08% dalam sehari 6 Februari juga kemarin. Nah, itu ke level 7.935 setelah sempat menyentuh rekor tertinggi all time high itu di 8.748 di awal Januari. Itu penurunan 800 poin, itu tinggi banget penurunannya, itu secara signifikan ya, hampir 10% koreksi dari puncak. Nah, dalam sebulan mengkonfirmasi tekanan jual yang masif. Rupiah kita sebenarnya masih stabil-stabil aja sih Bang, masih 16-an ya. 16.800, 700. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya ini Bang, dalam double kill, nah MSCI ini kan membekukan indeks karena transparansi buruk, lalu mau dipangkas outlook karena policy unpredictability gitu. Nah, keduanya menunjuk masalah governance yang sama. Ini kan bermasalah kita berbicara soal tata kelolanya ya Bang ya. Nah, apakah Indonesia sedang kehilangan kepercayaan pasar global ataukah apakah situasi saat ini merupakan alarm keras kondisi perekonomian kita? Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi. Pertama adalah peringatan dari MSCI ini kan merupakan peringatan yang keras bagi pasar modal kita. Iya. Bayangkan dari 9.000 sampai ke 7.000 turunnya. Karena apa? Karena fundamental, saya katakan fundamental ekonomi yang lagi-lagi kita, yang tadi apa ya? Yang tertelikal tadi, kita nggak kuat, kita lemah di situ. Itu sejak kapan sih Bang? Itu sudah lama, udah tahu dari 9 tahun kemarin. Mondi kan selalu mengingat Februari, 5 Februari 2025, dia udah mention nih Mondi nih. Apa tuh MSCI ini udah mention nih, saham ini, gitu loh. Naiknya nggak normal. Gitu, yang punya kongko, tapi kalau yang punya kapital besar enggak. Tapi itu enggak dilaksanakan juga sama OJK dan bursa gitu loh. Sehingga membuat orang bertanya-tanya, jangan-jangan ada sesuatu, jangan-jangan ada permainan lah. Seperti itu. Nah, itu yang sampaikan Sekjen, rate-nya turun dari 9.000 IHSG kita turun ke jadi 7.000-an. Tapi kan udah pulih lagi nih sekarang nih, udah pulih lagi. Udah semenjak tanggal 16 ini sekarang pada posisi 8.200, angka psikologis 8.000-nya udah tembus lagi seperti itu. Berarti memang yang dikhawatirkan, yang dipersoalkan MSCI sama Moody ini terkait dengan permainan di tata kelola baik itu OJK maupun BI. Tata Jadi kelola bermasalah, rootnya di situ ya Bang ya? Ya, kalau kita melihat gini, kalau Kementerian Keuangan kan dia total bicara fiskal tuh. Baik dia sebagai bendahara umum negara, sebagai Menteri Keuangan maupun sebagai bendahara umum negara itu melekat. Dia bicara fiskal nih. Apa bicara fiskal? Pendapatan negara bersumber dari pajak, bea cukai dan PNBP. Itu fokus di situ.
Ada juga namanya Bank Indonesia yang Hmm. menjaga stabilitas moneter. Iya. Salah satunya rupiah, nilai tukar yang saya sembunyikan. Terus dia di sistem pembayaran. Dan tupoksinya ketiga itu adalah makroprudensial. Dia ngerti nih apa yang disampaikan oleh Sekjen nih. Berapa putaran dia harus melakukan apa terhadap menstabilkan rupiah seperti itu. Dia harus melontorkan. Tapi kan dia tentatif nih. Kalau situasi, kan BI punya undang-undang sendiri. Kalau situasi bangsa ini, saham kita, dolar kita anjlok, dia harus intervensi. Kalau dia naik, biar dia naik. Tapi kalau dia anjlok, dia jual. Nah, begitupun dengan pasar, Jen. Jadi ada pasar-pasar ini kan tersendiri nih. Tersendiri nih pasar nih. Pasar ini kan lebih pragmatis dia. Nah, kepragmatisan pasar ini harus punya tatanan, punya tata kelola, punya orang yang integritasnya tinggi, punya manajemen yang bagus gitu. Ikuti aturan yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh JIKA, ikuti aturan MSCI yang memang regulator kita untuk pasar modal ada di situ. Nah, kalau segitiga ini bisa saling menghargai seperti itu, ya, tidak mencampur adukan satu dengan yang lain, saya yakin Jen, pasar kita akan kuat. Karena semuanya ini kan masing-masing udah punya tugas dan tanggung jawabnya. Iya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, itu kadang-kadang offset. Oh, kadang-kadang overlapping nih. Nah, yang Menteri Keuangan sering offset gitu loh. Yang sekarang, yang sekarang. Kalau sebelumnya enggak lah, kalau Ibu Sri Mulyani kan enggak, dia paham lah, tugasnya fiskal aja. Dia enggak nyampuri moneter, dia enggak menyampuri pasar. Ini urusan fisikal, tapi juga fiskal. ngurusin moneter dan pasar. Itu kan beda. Ya fiskal, you harus bayar fiskal. Moneter. Urusan saham pasar ya pasar. Ini urusan OJK gitu loh. Ada juga urusan LPS, misal penjamin simpanannya ini tadi. Ini jadi persoalan ketika misalnya si Menteri Keuangan semuanya paham sesuatu. Iya, sesuai. Makanya kita bicara, ya kalau bicara, dolarnya anjlok hari ini gitu loh. Di angka 17.000. Ya Pak Purbaya ngomong, kalau itu bisa semalam saya bereskan. Kan bukan kewenangan dia. Itu kewenangan Pak Ferry sebagai Gubernur Bank Indonesia dan pasukannya dengan dewan-dewan gubernur yang lainnya gitu loh. Pasar, ini karena gua nih. Kemarin dia kan beberapa kali ngomong, ini karena gua nih, karena naik gitu loh. Di saat diturun mana tanggung jawabnya? Jadi ternyata statement yang sering disampaikan sama Pak Purbaya itu juga mempengaruhi pergeseran pasar modal ya Bang ya? Iya kan berpengaruh itu, dia sebagai Menteri Keuangan seperti itu loh. Apalagi anaknya juga ikut terlibat main bursa, main saham, kripto maupun ini gitu, berpengaruh gitu loh Jen. Yang baik yang gorengan maupun yang fundamentalnya besar berpengaruh sekali gitu loh. Soalnya beberapa kali viral anaknya. Nah jadilah kita berharap, karena ini mitra kita semua nih gitu loh. KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ada BI, ada Kementerian Keuangan sebagai koordinator, ada BI, ada OJK, ada LPS gitu loh. Nah ini harus bersinergis nih. Inilah fundamental ekonomi kita di orang empat ini gitu loh. Baik dia sebagai fiskal, dia sebagai moneter, dia di pasar, dia sebagai penjamin. Gitu. Ya artinya memang kalau untuk Menq ya urus fiskal aja. Urus fiskal aja. Emang tuh bukannya urus yang lain. Ya, jangan dia minimal koordinasi aja, jangan di. Nah, kalau dia koordinasi dia pakai KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu minimal 3 bulan sekali mereka bertemu nih. Oh, bagaimana keuangan kita, bagaimana moneter kita, bagaimana misalnya pengawasan perbankan, pasar modal, kita harus koordinasi. Padahal kan sebenarnya Bapak Purbaya ini diangkat jadi Menq oleh Presiden. Presiden kan sangat percaya nih sama Bapak Purbaya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika baik itu fiskal ataupun persoalan-persoalan yang lainnya yang berhubungan dengan fiskal. Tapi ternyata malah menambah masalah dong dengan style atau polanya seperti itu. Iya kan kalau kita melihat secara objektif, karena tiap hari kan ketemu kita, ketemu mitra kita. Sekarang kan defisit kita kan nambah nih. Kan harusnya bicara dong pendapatan negara kita khusus pajak ya. Pajak target kita 2.200 triliun. Di sepanjang tahun 2025 kemarin cuma 1.900 triliun. Artinya kita defisit pajak kita 2.700 triliun. Dan itu pencapaiannya Ibu Sri Mulyani atau Pak Purbaya? Pak Purbaya dong. Pak Purbaya kan bulan September diganti. Dia diganti kan harus tanggung jawab dia. Nah ketika dia tanggung jawab,
Ayo dong ngurus ini nih, ngurus pajak nih. Karena defisit kita sekarang kan 9,2%. 2,9. Kan defisit itu nggak boleh dari 3%. Iya, iya. Sekarang defisit kita 2,92%. Bentar lagi nyampe. 963 triliun defisit kita. Bentar lagi nyampe 3%. 3%, kalau 3% jebol ekonomi kita. Ribut pasar, ribut dolar. Nggak terkendali. Iya, iya, iya. Gitu aja. Berarti memang secara personal Menkyu itu sangat mempengaruhi terkait dengan ini ya Bang ya. Baik itu bicara soal pasar, kemudian Ya lebih hati-hati ya, lebih harus hati-hati. lebih lebih hati-hati. Ya namanya juga bendahara negara ya semestinya bisa fokus di situ aja supaya nggak mengganggu kondisi moneter dan kondisi pasar modal kita. Iya. Ya. Itu harapan kita sih. Dan Harapan kita selalu mengingatkan sebagai mitra. Ya cuma ya kawan ini kan tahu sendiri kita. Iya, iya, iya. Tapi memang kemarin kan di sini juga ada Bang Andrinov. Iya. Jadi kalau Bang Andrinov berstatement melihat Pak Purbaya itu memang Pak Purbaya itu cerdas, tetapi nggak berpengetahuan cukup. Jadi kalau bicara soal statistik bisa tuh. Nah, cuma kan secara pengetahuan cukupnya itu untuk menyelesaikan kayak misalnya menyuntikkan 200 T, tapi kan signifikansi dampaknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena persoalan kita kan bukan pada, itulah makanya butuh koordinasi antara KSSK itu. Likuiditas perbankan 200 triliun plus 76 triliun, apakah ini akan berpengaruh? Kan harapannya kan ini ngelontok ke kredit kita nih. Kredit kita akan naik nih dari 7,7% akan ke 12%. Enggak pengaruh juga. Malah sama perbankan tuh dimasukkannya ke SBN atau ke SRBI. Hanya selisih bunga. Gitu. Dan mereka ke perbankan nggak mau resiko. Kalau terjadi fraud, gagal bayar, gagal segala macam, itu perbankan yang ditekannya. Gitu loh, lebih baik dia taruh di SRBI. Kalau taruh di SRBI, ekonomi kita nggak running. Gitu. Nah makanya butuh nih rapat antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS untuk menentukan arah kebijakan. Di awal Januari kemarin kita raker dengan KSSK. Awal karena Januari ini akan menetap bulan depan, bulan Februari seterusnya. Ya, apa dong proyeksinya? Ya silakan berkoordinasi. Apa kita kekurangan likuiditas? Oh ternyata kita nggak kekurangan likuiditas kok. Tapi ketika misalnya ada rapat koordinasi seperti itu, apakah setiap institusi ini itu menjalankan sesuai dengan hasil koordinasi atau malah ada gerakan tambahan, Bang? Nggak ada. Kalau mereka sering, kan mereka baru sekali ternyata ketemu. Oke, baru sekali. Baru sekali gitu loh. Harusnya kan, gimana keuangan kita? Berapa proyeksi pendapatan negara kita? Bagaimana moneter bisa menginjek ke likuiditas perbankan? Bagaimana stabilitas ininya? Bagaimana OJK meregulasikan aturan? Bagaimana LPS bisa menjamin? Nah, itu kan harus ada ekosistem gitu loh. Ekosistem keuangan lewat KSSK. Berarti kan yang jadi persoalan akar masalah kondisi kemarin terjadi itu terletak pada selain persoalan birokrasi struktural di baik itu di OJK, BI, kemudian juga ada Menteri Keuangan, juga terkait dengan koordinasinya yang nggak masif, nggak intens. Iya, sehingga satu jalan apa, satu jalan apa. Jadinya hilang arah. Hilang arah dan hilang tujuan. Padahal udah diingatkan terus sama Komisi 11. Dan ada di Undang-Undang KSSK itu minimal mereka 3 bulan sekali melakukan rapat koordinasi. Jadi kalau setahun itu 4 kali mereka rapatnya itu. Faktanya baru sekali. Oh itu udah menyalahi undang-undang sebenarnya. Ya dan kita mengingatkan lah. Tugas kita kan tugas legislatif kan mengingatkan. Mengingatkan supaya tetap ada rule dan jalan yang benar. Tapi kan gitu, hampa juga kalau misalnya legislatif udah mengingatkan kemudian nggak diindahkan juga kan. Atau bukan hanya nggak diindahkan tetapi juga dinegasikan. Itu dengan kejadian-kejadian misalnya peringatan dari MSCI untuk pasar modal, terus dari Mondi misalnya ada mengingatkan tentang struktur perekonomian kita. Itu kan menjadi warning lah. Ini menjadi warning bersama supaya KSSK tadi, Menteri Keuangan, OJK, BI, LPS, ya sering-sering melakukan rapat dan mengambil kebijakan bersama. Saya rasa kalau itu dilakukan, fondasi ekonomi kita akan kuat, fundamental ekonomi kita akan kuat, pasar juga akan kuat seperti itu. Tapi dengan prinsip tegas dan aturan yang ada diberlakukan dengan baik. Tapi ngomong-ngomong Bang, dengan mundurnya pimpinan OJK
khusus untuk OJK ini kan bukan hanya pimpinannya yang melakukan pembiaran dan tidak melakukan pengawasan dengan baik, tetapi juga kan ada birokrasi-birokrasi di OJK. Apakah ada sanksi untuk mereka atau seperti apa? Karena kan yang muncul untuk pengunduran diri karena ada moral responsibility itu kan hanya pimpinan-pimpinannya ini. Ya, kalau saya melihat bahwa ini model ini suatu benchmark, contoh yang baik. Kalau kita gagal ya kita mundur. Oke. Apakah itu di pucuk pimpinan apa menengah ya kita nggak tahu juga nih. Kalau level middle-nya udah oke lah, ambil top middle-nya udah oke nih. Apakah ada middle menengah atau middle bawahnya yang bermain selama ini kan? Kalau ada bermainnya kita sarankan untuk mundur juga. Oke. Biar clear and clean seperti itu. Gitu. Jangan sampai ada permainan-permainan sehingga yang membuat bursa saham kita seperti ini. Satu, jiwa kesatria, dua, bentuk moralitas, ketiga, mereka bertanggung jawab. Kita hormat dengan 3 pimpinan OJK dan 1 Pak Imam sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia. Kita memberikan penghargaan. Nah, di bawah-bawahnya Jen, kalaupun ada, ini kan kita akan melihat nih. Tapi udah direkomendasikan. Rekomendasi bahwa kita akan melakukan kontrol yang ketat ketika peringatan dari MSCI dan Moody ini untuk yang secara umumnya ke ekonomi kita adalah Moody untuk memberikan laporan kinerja berkala setiap per triwulan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu loh. Ini kan menjadi keinginan Pak Prabowo juga supaya kondisi perekonomian dan fundamental pasar kita akan menjadi kuat dan kita akan mengawasinya seperti itu. Itu kalau komitmen kita di Komisi 11 gitu. Oke Bang. Kemudian terkait dengan isu terkini, bicara soal gagal bayar dana syariah Indonesia, G-Pinjol. Nah, jadi faktanya kasus DSI, PT Dana Syariah Indonesia mengalami gagal bayar senilai luar biasa juga banyaknya. 1,4 triliun. Kemudian OJK telah memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha sejak 15 Oktober. Nah, kemudian keluhannya itu kan lender melaporkan macet bayar lebih dari 3 bulan. Kemudian direksi dipanggil OJK. Pinjol, masih maraknya praktik pinjol ilegal meski ribuan rekening diblokir. Ini kan pinjol ini kan isu yang lama ya Pak. Lama. Tetapi sampai hari ini masih bertahan. Gitu. Nah, jadi dengan industri vintage, kasus DSI ini 1,4 triliun, itu mencoreng reputasi keuangan syariah. Ya, makanya saya, itu kan Dana Syariah Indonesia, DSI itu, kebetulan di bawah Pak Agusman itu kurang lebih ada 96 entitas yang sejenis. Hampir 20-30% bermasalah. Nah, ini kan kejadiannya makanya saya bilang waktu rapat dengan OJK dan kawan-kawan DSI itu, oke lah dia diberikan izin sama OJK karena bentuknya syariah, bagi hasil gitu loh, dan ada usaha perumahan di Bandung, Jakarta, Banten gitu loh kan. Tapi kalau orang niat mau melakukan sesuatu yang dengan mengambil keuntungan atau mengambil semua yang diinvestasikan, kan bulan pertama misalnya Jen, dia berikan ke bunga 18%. Bulan kedua agak delay lagi, bulan ketiga agak delay lagi gitu loh, sampai sekarang kan. Dan pertama kali yang menemukan kejanggalan ini adalah OJK. OJK yang menghentikan tadi aktivitas DSI, Dana Syariah Indonesia ini. Dan hari ini kan sudah ditetapkan oleh Barreskrim 3 orang tersangka. Nah, persoalan sederhana sekarang. Apakah persoalan pay letter atau sejenisnya harus ke depan memberikan garansi minimal 70% dari aset yang dia diinvestasikan. Jadi gini, kalau masyarakat memberikan asetnya 100 juta, dia harus deposit dulu nih 70 juta ke otoritas gitu loh. Seandainya terjadi apa-apa, 70%-nya bisa diambil dan bisa dibagi gitu. Nah, ini lagi dikelola oleh OJK, regulasi-regulasinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan korban DSI. Saya memperjuangkan
lahir Oke. batin gitu loh. Dan saya tidak ada sesuatu di DSI ini. Saya melihat prihatin aja bahwa Iya, iya. syariah atau mengatasnamakan syariah, tapi kerjanya lebih apa ya, bukan di luar konteks lah seperti itu. Iya, iya, iya. Itu Yang kontra dengan yang seharusnya. skor yang seharusnya gitu loh. Nah, kita berharap nanti penyelesaian PSI ini, DSI ini dilakukan dengan satu ya. Pertama, kita segera menyita aset seluruh kepengurusannya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Oke. Yang kedua, kita minta kepada Barreskrim untuk segera menetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga, aset yang tadi dilelang dibagi proporsional dengan korban tadi. Iya, iya, iya. Keempat, kita berharap OJK dalam pay letter ataupun yang sejenis DSI ini bisa kalau dia diberikan izin harus 70% dari dana yang diambil dari masyarakat, yang dikelola ke masyarakat itu didepositokan. Apakah depositnya berupa uang, apakah berupa barang atau berupa bangunan, silakan, nggak ada masalah. Kita nanti kalau seandainya deprot atau gagal bayar dan seterusnya nanti bisa itulah menjadi jaminan dan bisa dikembalikan ke nasabah. Iya, iya, iya. Semacam deposito gitu ya. Semacam deposito. Nah, Iya, iya. ya kalau pinjol sih pinjaman online ya yang tadi saya sampaikan, DSI-nya sudah saya. Kalau pinjol sih kita sih gini, kita tidak punya, kita udah beberapa kali ya, udah hampir isu ini udah hampir 5 tahun terakhir, pinjol ini ditutup ini muncul lagi yang muncul baru-baru. lagi. Karena providernya itu internasional, nggak bisa Komdigi langsung nutup. Kalau gampang, you tutup aja semuanya itu. Tapi kan providernya internasional, Komdigi nggak punya hak seperti itu. Komdigi nggak punya Nggak hak punya untuk hak Komdigi. menutup Nggak punya jaringan internasional ini. Nggak bisa, nggak punya hak dia itu. Dia ditutup satu, tumbuh lagi, tutup satu, tumbuh lagi. Iya, kayak sama dengan judi Sekarang online. pernah hampir kan total yang berizin, pinjol yang berizin itu cuma 94 apa 96 ya. Tapi yang nggak berizin, yang ilegal Lebih ini banyak. 2.300. 2.000 ditutup 1.000 tahun ini ditutup muncul lagi. Gitu. Nah, sehingga kita minta kepada OJK yang berizin ini dipublis, yang tidak berizin juga dipublis, sehingga masyarakat yang memilihnya nanti. Tapi kalau sudah masuk ke pinjol itu udah kayak orang narkoba. Iya, Jadi itu kan ketagihan. Itu. Nah, pesan kita jangan hindarilah pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Bagi yang sudah terlanjur minjam di ilegal, jangan dikembalikan. Oke. Karena prosesnya ilegal. Itu nggak ada sanksi hukumnya. Nggak ada sanksi hukum, Jen. Kalau dia maksa, nelpon maksa, ngancam segala macam, lapor ke polisi. Saya udah beberapa kali rapat ke dapil saya sampaikan. Kalau minjam pinjol di ilegal, nggak wajib dikembalikan. Cuma kan ini bicara soal sanksi sosial yang mereka. Sanksi sosial. Jadi kalau semakin banyak yang kan kita harus 96 pinjol legal itu mana? Oh, kalau yang 96 ya wajib bayar dong. Iya. Karena dia dari hulu sampai hilirnya dia berizin, dia ada modal, ada apa gitu. Tapi yang tidak mendapatkan izin dari OJK dan dia melakukan transaksi pinjol dengan masyarakat itu, menurut saya bagi masyarakat yang sudah meminjam uang di pinjol ilegal tidak wajib untuk mengembalikan. Gitu. Itu kapan Bang untuk rilis antara yang legal dengan ilegal? Yang ilegal, yang khusus yang ilegal. Sudah ada tuh sebenarnya, sudah ada. Di website OJK pinjol ilegal ini, pinjol legal ini, ilegal ini. Oke, soalnya kita nggak pernah melakukan. Nah, bagi teman-teman atau junior adik-adik masyarakat yang sudah terbayar pinjol ilegal ya nggak usah dibayari. Nggak usah dikembalikan. Nggak usah kembalikan. Kalau seandainya ada ancaman telepon segala macam, lapor kepada polisi. Iya. Gitu, Paling Jen. kena sanksi sosial aja. Jadi kena sanksi sosial gitu loh. Gitu, Jen. Iya. Ya Bang, terakhir pesan untuk generasi muda yang berhubungan dengan pasar modal, saham, kripto, Bitcoin gitu. Gimana Bang untuk pesan-pesannya? Pertama saya, karena ini bidang saya di Komisi 11, membidangi keuangan dan perbankan, kami berpesan khusus generasi Z, anak-anak muda, generasi milenial seperti itu. Pertama, jangan menganggap ini sebuah judi. Yang berpikir tiap hari bagaimana dapat untung. Tapi pahamilah dari hulunya, belajar nih, oh kita pengen belajar kripto, oh kita pengen belajar Bitcoin, oh kita pengen belajar pasar modal atau bursa seperti itu.
pelajari betul. Nah, setelah pelajari, baru kita belajar dari yang kecil-kecil dulu. Itu satu. Yang kedua, jangan mudah dan terprovokasi dengan TikTok, Instagram, apapun yang pengennya instan. Ada beberapa Timothy, oh dia kaya, punya 200 miliar, naik ini. Kan kalau orang kita nih Jen, disuguhkan dengan hal-hal yang materialistis, akan cepat tertariknya. Nah itu tidak ada usaha yang instan. Artinya harus ada usaha ya yang masuk akal. Termasuk beberapa korban pay letter juga yang realistis, yang masuk akal. Kalau keuntungan di atas, ya nggak masuk akal lah, misalnya 18%, 20% gitu loh. Itu hal-hal yang nggak masuk akal menurut analisa saya. Itu literasinya, perjanjiannya, literasinya harus paham. Yang ketiga, untuk generasi Z, saya berharap karena ini masa depan bangsa, ya literasi dan inklusi keuangan itu menjadi penting supaya kita tidak terjebak hal-hal yang pragmatis. Begitu ya. Berarti kuncinya adalah literasi keuangan. Literasi dan inklusi keuangan. Literasi dan inklusi keuangan itu kita akan memahami betul, baik yang di sektor perbankan, sektor pasar modal, Bitcoin dan kripto, juga kita memahami tentang perbankan, dan kita juga memahami bagaimana termasuk asuransi yang seperti itu, kita akhirnya paham dengan literasi. Banyak literasi yang dilakukan oleh OJK di bank-bank himbara ataupun di pasar modal, ya diikuti aja. Mudah-mudahan ke depan generasi Z lebih bagus dari generasi kita. Amin. Terima kasih banyak Bang atas waktu, pengalaman dan pengetahuannya. Ini sangat bermanfaat untuk generasi muda, generasi Z ke depan. Terima kasih banyak Bang. Ya, sehat selalu. Sukses selalu dan proskesnya jaya terus.